Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Tivia Usabilillah dengan NIM PIN 0124119029. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara langkah-langkah menggunakan APD. Yang pertama, cuci tangan dahulu. Selanjutnya yaitu kita menggunakan kacamata, topi, dan gaun. Selanjutnya menggunakan celemek. Dan yang terakhir, sarung tangan. Setelah itu kita siap untuk melakukan tindakan. Selanjutnya kita mempersiapkan alat. Yang pertama yaitu ada linek, yang kedua ada lidokain 1%, selanjutnya ada spet, lalu ada gunting episiotomi, dan juga ada bengkok. Di sini saya akan melakukan penata laksanaan persalinan dengan distosia bahu. Sebelumnya, pengertian distosia bahu. Distosia bahu adalah keadaan di mana kepala bayi lahir, tetapi bahu anterior tidak dapat melewati bagian bawah simfisis pubis. Selanjutnya, tanda-tanda klinis distosia bahu yang pertama yaitu kegagalan kotak maksiluar, lalu kegagalan dalam melahirkan bahu, yang ketiga kesulitan dalam melahirkan dagu, dan yang terakhir kepala bayi melekat pada vulva ibu seperti kura-kura. Dalam menolong untuk persalinan dengan distosia bahu, kita dilarang dengan 4P. Yang pertama yaitu don't panik atau tidak boleh panik. Yang kedua yaitu pushing, tidak boleh mendorong hundus. Yang ketiga yaitu pulling, dilarang menarik kepala bayi. Dan yang keempat yaitu pivoting atau dilarang memutar kepala bayi secara paksa dengan koksidi sebagai tumpuan. Yang pertama untuk sikap dan perilakunya yaitu yang pertama yaitu perkenalan, yang kedua yaitu menjelaskan tujuan dan prosedur, yang ketiga menjaga privasi, yang keempat mencuci tangan sebelum dan sesudah, dan yang terakhir yaitu menggunakan APD. Oke, sebelum tindakan dimulai jangan lupa untuk memanggil tim resusitasi, dan selanjutnya yaitu meminta pertolongan kepada penolong kedua atau bidan kedua, lalu menyiapkan transfusi set dan infuset, dan juga menyiapkan flabot nomor 16 atau 18. Baik Ibu, perkenalkan saya Ibu Adinda, saya yang bertugas pada bagian ini. Apakah benar dengan Ibu Lisa? Iya. Baik Ibu Lisa, di sini saya akan membantu Ibu Lisa untuk membantu mengeluarkan bayi Ibu, karena pada saat proses persalinan Ibu mengalami distosia bahu. Bayi Ibu mengalami distosia bahu atau kepalanya sudah lahir tetapi bahunya tidak bisa melewati tulang kemaluan Ibu. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Tenang saja, kalau ada rahasia yang dirahasiakan, saya akan merahasiakannya. Sebelum tindakan saya mulai, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Saya mulai ya Bu ya? Ya. Langkah yang pertama yaitu kita menyuntikkan lidokain untuk melakukan episiotomi. Permisi ya Bu ya, saya suntik ya Bu ya? Iya.
Lalu selanjutnya kita tunggu sampai anestesi bekerja. Setelah anestesi bekerja, lalu kita akan melakukan episiotomi. Ibu, bagaimana rasanya, sudah tidak sakit kan? Tidak. Kita melakukan epis. Manuver yang pertama yaitu manuver Macrobot, yaitu ibu diposisikan terlentang, lalu kedua kaki ibu menempel ke arah dada dengan bantuan bidan kedua. Lalu ibu dipersilakan untuk meneran. Posisi tangan bidan yaitu memegangi kepala. Baik, sebelumnya kita meminta bantuan kepada bidan kedua untuk melakukan DJJ. Apakah bayi mengalami fetal distress atau tidak? Didapatkan hasil normal. Ayo cak sarep wong. Apabila manuver sebelumnya belum berhasil, selanjutnya kita akan melakukan manuver Masanti. Yang pertama yaitu kita tarik kepala bayi ke arah bawah hingga bahu depannya bergerak keluar. Lalu kita meminta tolong kepada asisten atau bidan kedua untuk menekan secara simultan pada bagian suprapubik. Lalu kita akan melakukan pemantauan DJJ lagi untuk melihat apakah bayi mengalami fetal distress atau tidak. Didapatkan hasilnya normal. Apabila teknik manuver sebelumnya belum juga berhasil, selanjutnya kita akan melakukan teknik manuver Rubin. Yang pertama yaitu kita meminta bidan kedua untuk menekan suprapubik. Kita tekan bahu depan bayi, kita lipat ke arah dada. Seperti ini. Apabila manuver sebelumnya belum berhasil, selanjutnya kita akan melakukan manuver wood screw. Yang pertama yaitu tangan kanan masuk ke dalam bahu posterior bayi, dan jika memungkinkan tangan kiri kita masukkan ke dalam bahu anterior bayi. Dengan bidan kedua masih melakukan tekanan pada suprapubik. Selanjutnya kita putar bayi 180 derajat. Apabila manuver sebelumnya belum berhasil juga, selanjutnya kita akan melakukan manual removal of posterior arm, yaitu kita susuri bahu posterior bayi, kita susuri sampai menemukan fossa antecubiti. Setelah menemukan fossa antecubiti, kita lipat tangan bayi ke arah dada, lalu kita raih jari-jari bayi. Selanjutnya kita bawa keluar dengan cara mengusap muka bayi. Selanjutnya, apabila manuver sebelumnya belum berhasil, kita akan melakukan all-four manuver, yaitu dengan cara memposisikan ibu merangkak. Pada all-four manuver ini, kita tarik bayi perlahan-lahan ke atas untuk melahirkan bahu anteriornya, lalu kita tarik ke bawah untuk melahirkan bahu posterior. Apabila teknik sebelumnya belum berhasil juga, selanjutnya kita akan melakukan plaidotomi atau mematahkan salah satu klavikula bayi ke arah belakang. Apabila dengan mematahkan satu klavikula belum berhasil, kita patahkan kedua klavikula bayi. Apabila belum berhasil juga, selanjutnya kita akan melakukan simfisiotomi atau mematahkan. Selanjutnya yaitu kita melakukan simfisiotomi atau mematahkan sifisis pubis ibu dengan menekan sifisis ibu menggunakan 2 jari. Teknik sebelumnya juga belum berhasil, selanjutnya kita melakukan manuver Zavanelli, yaitu dengan cara memasukkan kembali kepala bayi ke dalam rahim ibu, tetapi dengan posisi ibu sudah di meja operasi untuk dilakukan tindakan seksio sesaria. Apabila bayi sudah berhasil dilahirkan, selanjutnya kita akan melakukan eksplorasi kepada ibu dan bayi. Untuk eksplorasi kepada ibu, yaitu yang pertama kita harus memantau perdarahan dan juga memantau laserasinya. Lalu kepada bayi kita lihat apakah ada kecacatan fisik atau kelainan fisik. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan kepada ibu teknik-teknik apa saja yang sudah kita gunakan, karena apabila nanti bayi mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, kita bisa menelusuri apakah kecacatan tersebut karena teknik yang telah kita gunakan. Yang terakhir yaitu melakukan dokumentasi.
Teknik yang selanjutnya yaitu kita melepas sarung tangan. Kita masukkan ke dalam larutan klorin. Selanjutnya melepas APD. Dan yang terakhir kita mencuci tangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.